Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali pelajaran kita. Baik, kita sudah sampai di pembahasan tentang al-badal. Ya, sekarang kita masuk ke al-badal. Jadi, ini kita sedang membahas bagian yang ketiga dari al-qismu ats-tsani, yaitu mukammilatul jumlatain. Mukammilatul mansubat sudah, mukammilatul majrurat juga sudah, sekarang mukammilatut tawabi. Mukammilatut tawabi itu ada 4, na'at, ma'tuf, taukid, dan badal. Na'at, ma'tuf, dan taukid sudah kita ambil di kesempatan-kesempatan sebelumnya. Sekarang kita lanjutkan yang terakhir, mukammilatut tawabi yang terakhir yaitu al-badal. Type. Al-badal, apa itu al-badal? Al-badal secara bahasa artinya pengganti. Maka kita pernah dengar istilah haji badal ya. Badal itu sebenarnya artinya adalah pengganti secara bahasa. Maka fungsinya dalam ilmu nahwu pun sama kurang lebih, yaitu untuk mengganti. Pengertiannya sendiri adalah at-tabi'ul maqsudu bil hukmi, bukan bil hukami ya, ini salah rokatnya. At-tabi' al-maqsud bil hukm. Tabi ya, yang namanya badal itu termasuk tawabi ya. Dia tabi, yang mengikuti, al-maksud ya, yang dimaksud dengan hukum. Yang dimaksud dengan hukum. Misalkan kita mengatakan jaa Umar jaa Umar al-Faruq. Ja'a Umaru al-Faruq. Perhatikan di sini, yang mana badalnya di sini? Badalnya adalah kata al-Faruq. Biasanya badal itu di belakang ya. Dan kita katakan tadi badal itu adalah tabi, mengikuti. Dia mengikuti kata sebelumnya yaitu Umar. Ya, itu dia. Jadi Ja'a Umar al-Faruq. Al-Faruq itu gelar dari Umar. Al-Faruq itu adalah Umar. Umar adalah al-Faruq. Jadi badal itu dia boleh dihapus. Ya, boleh dihapus, boleh tidak ada begitu, karena dia fungsinya hanya untuk memperjelas maksud saja. Ya, Ja'a Umar al-Faruq, agar orang tidak mengira Umar yang lain begitu. Ya, tapi yang dimaksud adalah Umar al-Faruq, Umar bin Khattab. Ya, itu yang dimaksud dengan al-badal. Dan dhabitnya atau cara menentukan apakah badal itu apa bukan, sihhatu hadzfil mubdal minhu qablahu. Bolehnya kita menghafal mubdal minhunya. Mubdal minhu adalah kata sebelumnya. Kalau kita katakan al-Faruq adalah badal, maka Umar di sini adalah sebagai mubdal minhu namanya. Ya, ini namanya mubdal minhu. Dan kalau kita ingin mengetahui al-Faruq ini badal apa bukan, kita coba hapus Umar ini. Kalau kalimatnya masih benar berarti al-Faruq adalah badal. Ja'a al-Faruq. Ya, benar apa enggak kalimatnya? Benar, karena al-Faruq itu adalah Umar. Umar adalah al-Faruq. Jadi menghapus salah satu tidak akan merubah makna kalimat. Gitu ya. Nah, ini dah contoh dari badal. Dan badal itu sendiri arba'atu anwa'. Ada 4 macam. Yang pertama, badal kullin min kullin. Badal kullin min kullin atau badal mutabik. Nah, contohnya ja'a akhi wa'ilun. Telah datang saudara saya. Siapa namanya? Wa'il. Wa'il inilah badal mubdal minhunya akhi. Ya, Wa'il ini namanya ya, nama orang Wa'il. Nah, datang saudara saya, siapa namanya? Wa'il. Gitu ya. Jadi, siapa saudara saya? Wa'il. Siapa Wa'il? Saudara saya. Itu jadi badal. Badal artinya pengganti. Maka kenapa kita baca Wa'ilun di sini? Ya, karena dia adalah tabi, mengikuti yang marfu. Akhi di sini kan marfu ya. Ja'a akhi fi mahalli raf'in di situ. Ya, bukan fi mahalli raf'in marfu gitu ya. Tapi tidak bisa kelihatan tanda domahnya. Jadi akhi itu marfu, maka wa'ilun juga marfu. Sebagaimana contoh kita tadi, ja'a Umaru al-Faruqu. Kenapa al-Faruqu domah? Karena Umaru juga domah marfu, gitu ya. Ini namanya badal mutabik atau badal kullin min kullin. Nah, jadi akhi ya, mubdal minhu itu adalah 100% sama dengan wa'il ya. Akhi itu adalah wa'il itu adalah akhi. Ya, tidak ada bedanya sedikit pun. Ini 100% gitu.
Nah, kemudian badal yang kedua kita lihat badal ba'din mingkul. Sebagian dari yang banyak. Kalau tadi banyak dari yang banyak, maksudnya sama persis gitu. Ini dari yang ini, sama-sama, itu nggak ada bedanya. Tapi ini sebagian sekarang. Contohnya, ajabani wa'ilun wajifuhu. Saya dibuat takjub oleh Wa'il. Tapi bukan orangnya yang buat saya takjub, tapi wajahnya. Nah, jadi wajahuhu di sini adalah badal. Badal. Mubdal minhunya apa? Wa'il. Jadi yang membuat saya takjub itu adalah wajahnya Wa'il. Ya, wajahnya misalkan dia tampan sekali, membuat saya takjub dengan wajahnya. Nah, ini namanya badal ba'ad mingkul. Kenapa dikatakan ba'ad sebagian? Karena wajah itu bagian dari Wa'il. Ya, nggak bisa seperti yang tadi ya. Kalau yang tadi akhi adalah Wa'il, Wa'il adalah akhi. Kalau di sini nggak bisa. Wa'il adalah wajah, wajah adalah Wa'il, nggak mungkin. Ya. Wajah itu kan hanya bagian saja dari Wa'il. Wa'il itu masih punya tangan, masih punya kaki, punya badan, gitu ya. Jadi ajabani Wa'ilun wajhuhu. Wajhuhu di sini adalah badal. Namanya badal ba'ad mingkul. Sebagian dari yang banyak. Ini namanya sebagian. Wajah doang, gitu ya. Misalkan apa namanya, ada rumah bagus sekali, ya. Antum ya suka rumah itu hanya bagian jendelanya saja. Maka antum katakan ajabani al-baitu, ya, nafidatuhu. Ya, jadi jendelanya doang yang buat saya kagum, yang lainnya tidak. Itu maksudnya. Jelas insyaallah ya. Taib. Kemudian yang ketiga badal istimal namanya. Badal istimal, ya. Badal istimal, apa maksudnya badal istimal? Istimal artinya mencakup, ya. Apa bedanya dengan badal ba'ad mingkul? Kalau badal ba'ad mingkul itu bagian dari seseorang. Kalau badal istimal ini bagian dari seseorang juga, tapi dia dari luarnya, ya, dari luar fisiknya. Contohnya di sini ajabani Wa'ilun khuluquhu. Saya dibuat kagum oleh Wa'il, yaitu oleh akhlaknya. Akhlaknya bagus sekali. Wajah dan akhlak bedanya di mana? Kalau wajah itu tidak terpisah. Ya, jadi kalau tidak terpisah itu namanya ba'ad mingkul. Tapi kalau bisa terpisah itu namanya badal istimal. Jadi dia mencakup mubdal minhunya, bisa juga dia hilang. Ya, saya dibuat takjub oleh akhlaknya Wa'il. Ya, akhlak itu kan bisa hilang. Ya, bisa hilang, bisa berganti. Yang tadinya amanah ternyata kemudian menjadi khianah misalkan. Ya, yang tadinya baik kemudian menjadi jahat kan bisa saja terjadi. Nah, itu kita gunakan badal istimal di situ. Sekarang kita katakan, saya dibuat kagum oleh kesabarannya Muhammad. Kesabaran nggak selamanya orang sabar gitu. Nah, maka yang seperti itu namanya badal istimal. Istimal artinya mencakup. Dicakup Wa'il itu oleh akhlaknya. Ya, akan tetapi bisa jadi juga akhlaknya itu nanti akan hilang dari Wa'il. Itu namanya badal istimal. Kemudian yang keempat badal ghalat. Ghalat itu artinya khotok, salah, keliru gitu. Jadi keliru saja ada i'rabnya dalam bahasa Arab. Ya, misalkan yang mengatakan saya qara'tu al-qalam, saya membaca pulpen, kan salah ya. Qara'tu al-qalam. Akhirnya antum ingin ganti kata al-qalam tadi, antum katakan al-kitab. Qara'tu al-qalam, al-kitab. Jadi yang antum baca bukan al-qalam tapi al-kitab. Antum mau bilang al-kitab, qara'tul kitab, tapi karena di tangan antum ada pulpen, antum mengatakan qara'tul qalam. Refleks begitu salah antum mengucapkan, kemudian antum koreksi kesalahan tadi, antum ganti dengan yang benar, Alkitab. Nah, maka Alkitab ini namakan badal ghalat, ya, untuk menutupi kesalahan antum yang sebelumnya. Begitu ya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia kan ada juga begitu. Saya melihat Muhammad, Zaid gitu. Ya, karena Muhammad sama Zaid mirip, saya melihat Muhammad, ternyata setelah noleh itu Zaid. Yang dari belakang mirip saya sama Zaid, ya, ternyata itu adalah Muhammad misalkan. Nah, itu, kalau dalam bahasa Indonesia pakai kata begitu kan. Kalau dalam bahasa Arab pakai badal ghalat ini dia. Baik, kemudian ada catatan sedikit di sini malhuzah. Malhuzah artinya ya, NB ya, catatan tambahan. Yaqa'u al-'atfu wa at-tawkid wal badal fil fi'li kama taqa'u fil ismi. Penjelasan yang berkaitan dengan tawabi, bahwasanya ataf, taukid, badal, ya, ada 3 ya. Tawabi kan tinggal 1 lagi, na'at. Kalau na'at itu hanya di isim. Hanya isim saja. Isim mensifati isim begitu. Nah, tapi kalau ataf, taukid dan badal itu berlaku juga di fiil. Terjadi dia di fiil. Yaqa, terjadi di fiil
kama taqa'u fil ismi, sebagaimana juga terjadi di isim. Jadi atof itu boleh kita ma'atufkan isim dengan isim, fiil dengan fiil boleh, taukid juga boleh. Fiil kita mentakid fiil boleh. Badal juga boleh, badal dari fiil boleh, ya. Bentuknya seperti apa? Perinciannya nanti kita lihat di kitab-kitab lanjutan, ya. Untuk sekarang ya cukup kita tahu dasarnya seperti ini dulu. Nah, jadi intinya 3 hal ini, al-ataf, at-taukid, al-badal itu boleh di fiil. Tapi kalau an-na'at nggak boleh, dia hanya di isim, ya. Kalau ataf, taukid, dan badal boleh isim, boleh fiil. Contohnya, contoh di fiil, la tuhmil wa tuqassir fi durusika. La tuhmil, jangan malas dan tuqassir, sama, ya, malas dan melalaikan tugas fi durusika, ketika belajar. Jangan malas. Wa tuqassir, di sini apa bentuknya? Bentuknya ini wawu ataf, berarti tuqassir adalah ma'tuf kepada tuhmil. Ini majzum karena la an-nahiyah itu menjazamkan, ya. Nanti kita akan pelajari jalal jawazim. Yang menjazamkan itu salah satunya adalah la an-nahiyah. Di sini jazam, maka di sini juga harus jazam karena ada wawu ataf di sini. Berarti boleh ataf itu berbentuk fiil. Ini buktinya tuhmil dan tuqassir. Nah, kemudian selanjutnya ja'as sailu. Di sini contoh apa ini? Ini contoh taukid. Taukid lafzi, ya. Masih ingat taukid lafzi, ya, pengulangan lafaz. Jadi pengulangan lafaz itu tidak hanya fiil, tidak hanya isim, fiil juga boleh diulang-ulang. Ja'as sail, ya. Kalau dicontoh di bab taukid kemarin kan ja'as sail as-sail, kan. Nah, antum lihat lagi contohnya di kemarin, ja'as sailu as-sailu, itu contohnya kemarin. Itu isim, as-sailu as-sailu. Ternyata fiil juga boleh kita ulang, ja'a boleh. Contoh selanjutnya, wa man yajtahid yaqra' durusahu yanjah. Ya. Wa man yajtahid yaqra' durusahu yanjah. Perhatikan di sini kata yaqra'. Yaqra' ini adalah badal, ya. Badal dari kata yajtahid. Nah, karena yajtahid itu bersungguh-sungguh, itu ya yaqra' durusahu maksudnya. Ya, yaqra' durusahu, membaca pelajaran. Membaca itu kan bagian dari bersungguh-sungguh. Nah, ini namanya badal ba'at min kul. Salah satu bentuk bersungguh-sungguh dalam belajar adalah dengan membaca pelajaran. Nah, jadi boleh kita hapus salah satu di sini. Wa man yaqra' durusahu yanjah, boleh. Atau wa man yajtahid fi durusihi yanjah, boleh, ya. Jadi hapus salah satu, tetap maknanya sama. Nah, maka di sini ini adalah contoh untuk badal. Berarti badal itu boleh berbentuk fiil. Contohnya di sini yaqra', badal dari yajtahid. Ya, ini badal ba'at min kul. Atau antum katakan badal golat juga boleh. Ya, antum mau bilang yajtahid tapi tiba-tiba antum ingin menggantinya dengan kata yaqra' boleh. Ya. Baik, itu dia pembahasan tentang al-badal. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan selanjutnya, itu khulasah i'rabul isim. Nah, ini akhir dari pembahasan mukammilat al-jumlatain, ya. Akhir dari pembahasan mukammilat tawabi, yaitu al-badal. Nah, baru kita masuk nanti ke khulasah. Setelah khulasah masuk ke al-qismur rabi'. Nah, setelah qismur rabi' selesai. Ya, insyaallah taala cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.